Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tiffany Kalista dengan NPM 2317051020 dari kelas D. Untuk pertemuan kali ini di mata kuliah Sistem Pakar, saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu membuat video dan mengenai penjelasan tentang soal yang saya buat. Untuk materinya sendiri adalah di pertemuan kelima ini rule base. Jadi sebelumnya apa sih rule base itu? Kalau dari konteks sistem pakar, rule based system itu metode yang dimana pengetahuan pakar direpresentasikan dalam bentuk aturan berbentuk if then. Sistem ini bekerja dengan mesin inferensi atau inference engine yang akan memeriksa aturan-aturan tersebut yang menentukan solusi berdasarkan fakta. Untuk struktur dasarnya sendiri itu ada knowledge base, working memory, sama inference engine. Contohnya itu kayak ada rules, di mana rule 1 if suhu tinggi and batuk, then kemungkinannya flu. Rule 2 ada if suhu badan tinggi and batuk and sesak nafas, dan kemungkinan pneumonia. Dan rule 3 ada if sakit perut and diare, dan kemungkinan gastroenteritis. Faktanya input dari user tuh ya, gejalanya suhu badan tinggi, batuk sama sesak nafas. Nah, nanti itu diolah dan mendapatkan hasil inferensi, yaitu rule 2 terpenuhi, dimana if kan suhu badan tinggi, batuk, dan juga sesak nafas, maka penyakitnya adalah pneumonia. Mungkin itu sih kalau misalnya dari penjelasan apa itu rule base. Dia tuh ya istilahnya berbasis dengan aturan-aturan yang udah ada. Langsung aja kita ke studi kasusnya. Sebuah sistem pakar digunakan untuk membantu mendiagnosis penyakit pernapasan. Pengetahuan pakar dipresentasikan dengan aturan berikut. Ada 4 aturan. Yang pertama adalah if demam dan batuk, maka kemungkinannya flu. If demam and batuk and sesak napas, dan kemungkinannya pneumonia. If demam and batuk and kehilangan penciuman, dan kemungkinan COVID-19. If batuk and sakit tenggorokan and tidak demam, dan kemungkinannya radang tenggorokan. Ada kasus di mana seorang pasien datang dengan gejala demam, batuk, sesak nafas, sama kehilangan penciuman. Otomatis dia punya 3 aturan sekaligus yang aktif, di mana dia itu demam, batuk, flu, demam, batuk, sesak nafas atau pneumonia, dan demam, batuk, kehilangan penciuman atau COVID-19. Itu ada 3 kemungkinan dari case yang dia. Masuk ke soalnya. Seorang pasien mengalami demam, batuk, sesak nafas, dan kehilangan penciuman. Berapa banyak? Jika pasien mengalami demam, batuk, dan sesak nafas, aturan mana yang aktif? Nah, ini ya untuk ini soalnya. Berikan strategi resolusi konflik yang digunakan. Pertama, kita itu harus specify dulu aturan dengan kondisi lebih detail atau diprioritaskan. Kedua, rule 1 itu punya 2 kondisi di mana dia paling lemah karena tidak spesifik. Dia cuman kayak demam batuk doang. Kan demam batuk tuh semuanya demam batuk. Terus rule 2 sama rule 3 itu punya kondisi lebih spesifik dan lebih diprioritaskan karena dia lebih spesifik, ada sesak nafas sama kehilangan penciuman. Fakta pasien itu cocok sama rule 2 sama rule 3. Namun, kenapa sistem memilih rule 3? Karena kehilangan penciuman itu lebih spesifik ke COVID-19 dibandingkan pneumonia. Jadi walaupun dia sesak nafas,
Tapi dia ada kehilangan penciuman, sedangkan pneumonia itu hanya sesak nafas, dia nggak ada kehilangan penciuman. Jadi untuk diagnosis dari pasien ini adalah COVID-19. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.